Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebaliknya, yaitu mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Bagaimanakah caranya? Ayo kita simak pada contoh-contoh seperti berikut ini. Contoh yang pertama di sini ada 0,2. Nah, 0,2 itu berapakah pecahan biasanya? 0,2 itu sama dengan 2 per 10. 2 pembilang, 10 penyebut. Mengapa penyebutnya itu angka 10? Karena pada pecahan desimal 0,2, angka yang di belakang komanya itu berjumlah 1, yaitu angka 2. Nah, angka di belakang komanya itu ada 1, maka penyebutnya 10. Lalu, angka di belakang komanya ada 2, penyebutnya 100. Angka di belakang komanya ada 3, maka penyebutnya 1000, dan seterusnya. Pembahasan ini kita sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang mengenal pecahan desimal. Ayo, jangan lupa ya anak-anak, harus diingat. Oke anak-anak, sebenarnya ini sudah menjadi pecahan biasa, namun kita harus mensederhanakannya lagi atau mengkecilkan angkanya lagi. Nah, lalu caranya bagaimana ya? Caranya itu bisa menggunakan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Namun anak-anak kita belum belajar atau mempelajari tentang FPB ini. Maka dari itu di sini ibu menggunakan cara yang manual saja. Seperti pada cara pertemuan sebelumnya, yaitu mengubah persen ke pecahan biasa. Jadi anak-anak, 2 per 10 itu kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira angka apakah yang sama? Coba perhatikan angka-angka yang ada di sini, angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kira-kira angka 2 sama 10 itu bisa dibagi dengan angka yang mana ya? 2 dan 10 bisa dibagi angka 2 kah? Bisa. 2 dan 10 bisa dibagi 3 kah? Tidak. 2 dan 10 bisa dibagi 4 kah? Tidak. 2 dan 10 bisa dibagi 5 kah? Tidak. 10 bisa dibagi 5, namun 2 tidak bisa dibagi 5, maka yang ini kita coret. Nah, jadi angka 2 dan 10 itu sama-sama bisa dibagi 2. Kita ambil angka 2. Kita tulis seperti ini ya anak-anak. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lalu kita tulis per 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini sudah hasilnya, sudah paling sederhana. Jadi, sudah tahu ya anak-anak, angka pecahan biasa dari 0,2 itu adalah 1 per 5. Jawabannya itu. Lanjut contoh yang kedua, yaitu pertanyaannya adalah 0,24 sama dengan berapakah pecahan biasanya? Ayo. 0,24 itu sama dengan 24 per 100 atau 24 dibagi 100. Nah, mengapa penyebutnya 100? Karena angka yang di belakang komanya di sini pertanyaannya ada 2, jumlahnya angkanya ada 2. Maka di penyebutnya ini nolnya ada 2, yaitu 100. Nah, setelah seperti ini kita sederhanakan lagi atau kecilkan lagi angkanya ya. Kira-kira angka 24 sama 100 jika dibagi angka yang sama itu angka berapa ya? Coba kita tebak dulu di sini. Jika dibagi angka 2 itu bisa. Lalu angka 3 tidak. Angka 4 bisa. 5, 6, 7 dan seterusnya itu tidak bisa lagi ya angka-angkanya. Nah, berarti hanya ada 2 pilihan di sini. Kira-kira yang mana ya? Kita pilih angka yang paling terbesar ya. Nah, di sini angka yang terbesar 2 apa 4? Ya, benar. Angka yang terbesar di sini adalah 4. Maka kita pilih 4. Nah, jadi di sini kita tulis sama-sama dibagi 4. Lalu tinggal dibagi dah. 24 dibagi 4 hasilnya 6. Per 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, maka hasilnya adalah 6 per 25. Sudah deh, 0,24 sama dengan 6 per 25. Nah, anak-anak, ibu kasih satu contohnya lagi ya. Di sini ada pertanyaannya, yaitu 1,10 atau 1,10 itu sama dengan pecahan biasanya berapa? Mari kita jawab. Di sini 1,10 sama dengan
Karena di belakangnya itu bukan angka 0 yaitu angka 1, maka kita pindahkan juga di sini angka satunya. Jadi kita tulis semua di sini 110 atau 110 per. Hayo, angka yang di belakang koma itu ada berapa? Ya, ada 2. Karena angka di belakang komanya itu ada 2, maka nolnya di sini kita tulis 2 atau 100. Nah, jadi 1,10 sama dengan 110 per 100. Lalu kita sederhanakan atau kecilkan lagi angkanya ya. Kira-kira jika dibagi angka yang samanya itu berapa ya? Coba kita tebak-tebak lagi di sini. Dibagi 5 bisa, dibagi 6, 7, 8, 9 tidak bisa. Lalu sama-sama dibagi 10 bisa. Terus 15, terus 20, 25 dan seterusnya tidak bisa lagi ya. Maka di sini sudah ada 2 pilihan saja. Angka 5 dan 10. Kira-kira kita pilih yang mana ya? Nah, seperti pada contoh yang tadi, kita harus milih angka yang paling terbesar. Di sini 5 dan 10 yang terbesar yang mana? Ya, yaitu 10. Maka di sini kita pilih 10. Kita tulis deh di sini sama-sama dibagi 10. 110 dibagi 10 sama dengan 11 per 100 dibagi 10 10, maka hasilnya itu 11 per 10. Sudah deh, kita tulis 1,10 atau 1,10 itu sama dengan 11 per 10 atau 11 dibagi 10.